Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه والثواب subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan kaji dari kitab Bidayatul Hidayah, yang mana buku ini sangat penting sekali bagi kita, khususnya yang hidup di zaman serba cepat, serba instan maunya, gitu ya, tanpa memperhatikan proses yang semestinya kita tempuh. Dalam hal ini adalah tentang perjalanan spiritual, perjalanan mencari diri kita, diri sejati kita, untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang tidak perlu dicari sebetulnya ya. Cuman ini kan perjalanan batin untuk mencari kesejatian gitu. Kalau kita maknai mencari Allah dengan sekilas kata gitu ya, tidak perlu dicari sebetulnya. Karena semua ciptaan makhluk Allah itu adalah tanda keberadaan Sang Khalik. Baik, kita akan mulai saja. Ya, ini kajian perdana kita tentang Bidayatul Hidayah. Saya coba carikan di depan ini ada pendahuluan. Kita nanti langsung masuk ke bab awal saja ya. Sementara pendahuluan dari kitab ini nanti kita bahas di sesi lain mungkin. Nah, ini dia. Oke. Kita langsung masuk kepada pendahuluan dari kitab Bidayatul Hidayah. Halaman 59, nanti teman-teman bisa mendownload kitab ini. Saya cari juga ada terjemahannya. Sudah saya siapkan di grup Sadar Memilih ya. Grup khusus untuk para pembelajar di Akademi Kesadaran Diri Indonesia. Itu grup umum. Jadi semua nanti informasi akan kita pusatkan di sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal huda hudallah. Atas nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Katakanlah sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Segala puji hanya untuk Allah, sejatinya pujian. Amma ba'du fa'alam, ketahuilah, ayyuhal harisu ala iktibasil ilmi, bagi siapa saja yang semangat mencari ilmu, al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi, yang tampak jelas dari dalam dirinya
kesungguhan dalam mendapatkan ilmu tersebut. Wa fartat ta'attushi ilaihi, dan begitu hausnya untuk mencapai ilmu. Ilmu di sini bukan sembarang ilmu, ya. Karena kata ilmu ini kan kalau di Indonesia mengalami penurunan arti ya kalau menurut saya. Karena ilmu itu menurut beberapa pendapat ulama yang saya masih ingat, kata-kata ilmu, apalagi ini ada alnya, al-ta'rif itu untuk merefer kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya, atau merefer sesuatu yang sudah umum diperbincangkan. Jadi bukan sesuatu yang sama sekali belum ada pendahuluannya, perbincangan itu. Ya ini merujuk kepada ilmu-ilmu akhirat. Ilmu-ilmu akhirat. Dan memang sejatinya setiap keilmuan yang kita pelajari itu jangan sampai terlepas, tercerabut dari tujuan utamanya, yaitu mengenal lebih dekat siapa sang pencipta kehidupan ini. Maka dalam surat Al-Alaq ayat pertama itu, perintah Allah kepada kita umat Islam, Iqra bismi rabbik, bacalah atas nama Tuhan. Agar setiap pembacaan kita, pembelajaran kita tidak tercerabut dari motif utama yang seharusnya ada. Annaka in kunta taqsidu bitalabil ilmi al-munafasata. Sesungguhnya kalau kamu memaksudkan, memotifkan, mengintensikan dalam pencarian ilmu itu adalah untuk berlomba-lomba menampakkan diri. Wal mubahah wa taqadduma 'alal aqran, untuk gagah-gagahan agar dibilang lebih menonjol dari kerabat karibmu. Wastimalata wujuhin nasi ilaika, dan agar kamu menjadi pusat perhatian. Orang itu ngelirik kamu karena kamu nantinya bakal pintar dengan belajar ini. Nantinya kamu dianggap syekh, dianggap yang dituakan, dianggap yang paling mengerti. Wajma'a hutamid dunya, atau tujuanmu mencari ilmu itu untuk mengumpulkan duniawi, materi. Ketahuilah, Imam Ghazali bilang, fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka perjalananmu ini menuju kepada penghancuran agamamu. Yang dihancurkan bukan agamanya orang lain, bukan, tapi dirimu sendiri. Kamu zalim sama dirimu sendiri kalau motif tujuanmu seperti itu. Wa ihlaki nafsika, wa bai'i akhiratika bidunyaka. Motif yang seperti tadi itu akan membawamu, atau kamu juga bisa disebut menggadaikan, menjual akhiratmu dengan dunia. Sesuatu yang istimewa ditukar dengan sesuatu yang receh. Kenapa demikian? Ya karena ketidaktahuan kita. Ya.
ketidaksadaran kita. Dan memang duniawi itu kan yang terlihat, yang nampak, dan yang banyak orang lakukan. Jarang orang belajar, sekolah, kuliah itu. Apa tujuan kuliah? Biar dapat kerja, Pak. Biar bisa buka usaha, Pak. Biar keren, Pak. Misalnya gitu. Jarang sekali yang motifnya mencari ridho Allah, Mas. Misalnya gitu. Jarang sekali. Makanya dari awal Imam Ghazali mengingatkan kita kalau tujuan daripada mencari ilmu itu untuk mengumpulkan dunia, untuk membanggakan diri, untuk berlomba-lomba, tinggi-tinggian kedudukan, ya. Itu artinya Anda sedang dalam perjalanan menuju kehancuran. Dari awal Imam Ghazali sudah mengingatkan. Karena Imam Ghazali ini kan profesional dunia akhirat, ya sudah mengajar, ya beliau juga menjalani riyadhah batin ya, hingga melahirkan magnum opusnya kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Kenapa kok Ihya Ulumuddin? Menghidupkan ilmu-ilmu agamanya, karena ketika itu ilmu-ilmu agama itu mati. Karena tidak sesuai dengan seharusnya ilmu itu dipelajari dan diniati. Fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika. Perdaganganmu mempertukarkan akhirat dengan harga dunia. Itu dipastikan rugi. Dari awal sudah dipastikan rugi. Loh gimana? Ini kan enak. Sebelum transaksi kita dibilang, kalau kamu ambil paket A, kamu dipastikan rugi. Pasti orang tidak akan mengambil paket A untuk dagang. Gitu. Kalau kamu ambil barang B, pastikan kamu mendapatkan laba yang maksimal. Bahkan berpuluh-puluh lipat orang pasti akan berbondong-bondong. Itu kan logika liniernya. Tapi tidak mesti kayak gitu. Tidak mesti kayak gitu. Makanya ya itu kita perlu membuka diri, ya, berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Tidak semata-mata karena usaha jerih payah kita, ansih tanpa menghadirkan keilahian sedari awal kita mencari ilmu. Bisa dipastikan ketika motif kita untuk hanya duniawi saja, biar dibilang pintar, biar dibilang cerdas, ya, berpengetahuan, atau hanya sebatas bisa cari makan, cari kerja, ya. Itu dipastikan rugi. Motif yang seperti ini pastikan rugi. Kalau kita capture dari peta penyaksian diri, map of consciousness, ya, sudah dipastikan ini motifnya motif berada di medan penarik force. Selain itu, ya, kalau kita motifnya kayak gitu, wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika. Nah, coba. Imam Ghazali bilang kalau niatnya semata-mata karena dunia, maka gurumu itu nanti termasuk orang yang menjadi penolongmu untuk melakukan maksiat. Wa syarikun laka fi khusranika. Dan teman, supporter, mentor,
coachmu ya, dalam merugikanmu gitu. Bayangkan dimentorin, di coachingin dengan benar, dengan panduan yang benar, tapi karena motif si coach ini, si mente ini, si murid ini tidak lurus, akhirnya sang guru ini ketarik juga dalam menghancurkan agamanya, agama dirinya. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariq. Beliau menganalogikan seperti halnya pedagang yang menjual pedangnya pada perampok. Pedang kalau sudah di tangan perampok kan untuk kriminal. Penjualnya itu ikut andil dalam aksi-aksi si si orang ini yang punya niat jahat ini. Wa man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimah kana syarikan fihi. Dan orang yang menolongmu untuk berbuat maksiat meskipun hanya dengan satu kata saja, maka dia termasuk dalam orang yang mensukseskan dalam perbuatan maksiat itu. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir. Tapi wahai para murid, wahai para salik, wahai mereka yang mencari kesejatian dirinya, saat motif niatmu itu dalam belajar adalah untuk mendapatkan hidayah, tidak sekedar hanya mengoleksi informasi saja, berita gembira. Apa? Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hin tanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Maka sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya saat kamu berjalan mencari ilmu, dan semua hewan-hewan di laut, ikan-ikan itu juga memintakan istighfar untukmu saat kita belajar. Ini pentingnya niat ya. Jadi kita perlu mengetahui dari awal, ditata dulu motif niatnya yang benar. Meskipun nanti di tengah jalan kok zigzag, kadang benar, kadang kurang benar gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting di awalnya itu kita mencari hidayah, mencari kedekatan diri kepada Allah. Bukan untuk yang lain. Jadi penting kita belajar bagaimana meniatkan sesuatu aktivitas, terutama mencari ilmu, terutama belajar. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya samratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun. Akan tetapi seyogianya kita perlu mengetahui sebelum semua yang akan kita lakukan bahwasanya hidayah itu yang merupakan buah daripada ilmu. Ilmu itu akan membuahkan hidayah. Kalau ilmu menghasilkan kekacauan, itu perlu dilihat motif kita. Buahnya ilmu itu hidayah.
itu ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya, ada hal-hal yang perlu disiapkan. Memiliki start dan finish. Ada awal dan akhirnya. Ada zahir dan batinnya. Dan tidak pernah akan mencapai pada akhir finish dari perjalanan ini illa ba'da ihkami bidayatiha. Melainkan harus dipersiapkan dengan betul startnya. Sebelum start sudah dipersiapkan dengan matang. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wukufi ala zahiriha. Dan tidak pernah akan mencapai kepada inti batin sebelum kita memperbaiki apa yang nampak ini. Wa ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah litujarriba fiha nafsak wa tamtahina biha qalbak. Untuk itu saya Imam Ghazali mengisyaratkan kepadamu, mengajarkan kepada kita tentang mula-mula hidayah, bidayatul hidayah. Nah, seperti judul kitab ini. Jadi Imam Ghazali itu konsisten dengan term yang beliau pakai sedari awal memberikan judul. Agar apa? Agar kita mengerti terjalannya perjalanan itu bagaimana. Jadi kita dibimbing, dipandu oleh Imam Ghazali untuk mempersiapkan diri kita menuju kepada inti batin. Kalau kita belajar peta kesadaran David Hawkins itu ya, sebelum kita mencapai pure consciousness di log 700 ya, maka ada tangga spiritual yang perlu kita jalani. Kalau kita masih ingat progressive self-awareness itu kan, dari experiencer to watcher, terus observer, naik lagi ada the witness. Sebelum mencapai sini itu yang ini dan ini perlu diberesin dulu. Perkara nanti setelah diberesin kok melakukan lagi itu urusan lain. Ini untuk menggeser, untuk melampaukan ego, mind kepada divinity. Petanya jelas enak terlihat. Tapi kita ambil jalan singkat. Apa jalan singkatnya? Ya wis, kita yakin mantap seperti apa yang nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali itu kan sudah melampaui semuanya. Dan kita sudah tepat ya mengkaji kitab-kitab beliau ini yang kita kontekstualkan dengan progressive self-awareness sehingga kita menjadi pribadi yang emotional release ya. Hambatan emosi kita rilis, emotional freedom. Kita tidak lagi terperangkap dalam jebakan-jebakan masa lalu. Kemudian ya kita enlightenment ya. Pencerahan spiritual. Oke, mungkin sampai di sini dulu halaman 60. Besok kita lanjutkan yang ini. Masih di pendahuluan ya. Sekarang kita manfaatkan